Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badaya Faasatin dari semester 3 reguler dengan nomor NPM 2023002007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS, ujian akhir semester PTI. Yang pertama tuh presentasi tentang perangkat lunak atau software. Yang kedua presentasi tentang perangkat keras atau hardware. Yang ketiga presentasi tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi. Nah, nanti baik langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badaya Faasatin dari semester 3 dengan nomor NIM 2023002007. Di sini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Apa itu software? Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Ciri-ciri software. Yang pertama, perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengolah perangkat keras pada komputer. Yang kedua, bersifat open source, freeware, software atau chemical. Ciri-ciri software berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Yang ketiga, butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Yang keempat, mudah terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber kamu mendownload atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Fungsi software ada 5. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menjadi penghubung antar beberapa software dengan hardware komputer. Yang keempat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Yang kelima, mengidentifikasi program di dalam komputer. Jenis-jenis software dan contohnya. Yang pertama, operating system. Di dalamnya ada Microsoft Windows, Unix, macOS, Linux. Yang kedua, programming language. Ada HTML, ada Java, ada PHP, ada C++. Yang ketiga, program aplikasi. Ada Microsoft Office Excel. Yang kedua, Microsoft Office Word dan MYOB. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badaya Faasatin dari semester 3 reguler dengan nomor NIM 2023002007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah sebuah perangkat keras yang diperlukan dalam setiap perangkat teknologi seperti laptop, komputer, smartphone, dan masih banyak lagi. Peran komponen yang satu ini sangatlah penting, sebab tanpa adanya hardware, mustahil suatu perangkat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa itu hardware? Hardware adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Adapun fungsi utama hardware untuk memberikan dukungan sebagai fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan, sekunder, dan komunikasi. Selanjutnya, cara kerja hardware yaitu terbagi 3. Yang pertama, instruksi dasar input. Instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak. Dalam hal ini sistem operasi menggunakan perantara driver. Yang kedua, instruksi dasar proses. Instruksi ini berfungsi sebagai penengah antara proses input dan output. Yang ketiga, instruksi dasar output merupakan instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Selanjutnya, fungsi hardware.
Fungsi hardware terbagi menjadi 4. Yang pertama, menerima input. Peran pertama hardware yaitu sebagai penerima input yang diberikan oleh pengguna perangkat atau user. Yang kedua, memberikan output. Peran penting lainnya dari hardware adalah untuk memberikan serangkaian fungsi atau output yang dibutuhkan oleh pengguna perangkat setelah menerima input. Yang ketiga, tempat menyimpan informasi dan data. Pernahkah perangkat komputer mengalami error saat komponen hardware rusak? Hal ini karena hardware juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi dan data seperti SD card dan RAM. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi, hardware juga berfungsi sebagai tempat mengolah data dan informasi tersebut agar dapat dibaca di layar komputermu. Selanjutnya, jenis-jenis hardware. Yang pertama, hardware input. Hardware input merupakan jenis komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data mentah dan dikategorikan sebagai perangkat input. Yang kedua, hardware pemrosesan. Processing hardware merupakan komponen inti dari perangkat komputer. Yang ketiga, hardware output. Komponen perangkat keras yang menyebarkan dan menampilkan data maupun informasi termasuk ke dalam kategori hardware output. Yang keempat, hardware penyimpanan. Struktur hardware merupakan komponen tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori. Contoh hardware yaitu ada 4 jenis hardware. Yang pertama, hardware input, contohnya seperti mouse, mikrofon, keyboard, dan webcam. Yang kedua, hardware pemrosesan, contohnya unit control, unit aritmatika dan logika, dan register change. Yang ketiga, hardware output, contohnya seperti handphone, earphone, printer, thermal, dan printer 3D. Yang keempat, hardware penyimpanan, contohnya ROM, hard disk, flash disk, solid state disk, dan drive. Jadi kesimpulannya, hardware adalah sebuah perangkat keras dalam sebuah alat seperti PC atau smartphone yang wujud fisiknya bisa dilihat dan dirasakan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini ya presentasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Dampak positifnya bisa mempermudah akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, memberikan peluang bisnis dan investasi baru, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Yang terakhir, memudahkan remaja memperoleh informasi tentang pelajaran dari internet. Nah, yang negatifnya, dampak negatif yaitu yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecanduan teknologi, sarana untuk mencontek, konten pornografi, tersebarnya hoaks, menampilkan kekejaman, risiko pengangguran, kecemasan, dan kesenjangan keterampilan. Baik, itu yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.